nanti saya sama Mas Agus di satu lokasi lagi, habis itu saya jemput di bandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, hari ini Pak Prabowo berkunjung ke rumah Pak Jokowi di Solo ya. Ada apakah ini teman-teman semua? Siapa bilang sih Pak Prabowo dan Pak Jokowi ada keretakan? Siapa bilang Pak Prabowo dan Gibran ada persinggungan? Buktinya Gibran tampak menunggu kedatangan Pak Prabowo di bandara dan berjalan satu mobil menuju ke arah rumah Bapak Joko Widodo. Ya, kita tahu ya, Gibran pulang ke Solo Jumat siang, Jokowi malamnya. Minggu siang Gibran jemput Pak Prabowo di bandara. Mereka berdua ke rumah Pak Jokowi. Pertemuan tertutup di rumah pribadi Pak Jokowi, Prabowo dan Gibran. Ada apakah ini? Pastinya kita belum tahu teman-teman semua. Tapi kenapa sih Pak Prabowo kok berkunjung ke rumah Pak Jokowi? Apakah ada kepentingan di luar pemerintahan atau bagaimana? Tentunya tidak mungkin ya, karena Pak Prabowo sudah menjadi presiden terpilih yang dimana setiap keluar itu tentunya untuk ataupun demi kemaslahatan rakyat banyak. Ya gue nggak tahu sih. Ya mungkin beliau ini merundingkan sesuatu untuk kemajuan negeri ini. Kita pikir positif saja ya. Dan juga apakah ini ada sangkut pautnya soal Gibran dengan akun Fufafanya? Tapi rasa-rasanya sih ya kita nggak tahu lah ya. Pasti nanti akan ada juga beritanya mengenai perbincangan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi serta Gibran. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu video ini. Sudah 70% barang-barang sudah dibawa dengan box ke Solo. Sudah. Kambingnya belum, tapi segera juga. Kambingnya 5 sekarang jadi 43. Saya sama Mas Agus di satu lokasi lagi, habis itu saya jemput di bandara. Nanti makan siang sama Pak Presiden terpilih. Mas habis ini mau ke Musuk juga ya Mas ya? Musuk ya Mas ya? Itu terkait program susu gratis atau gimana Mas? Nah, salah satunya. Ya. Ya, sepintas kita melihat di situ ada Pak Jokowi dan Ibu Iriana juga yang sudah menunggu kedatangan dari Pak Prabowo ya. Dan terlihat juga mencairnya suasana ketika berada di bandara Pak Prabowo bertemu dengan Gibran. Apakah ini semua memang seperti itu? Apa adanya yang seperti yang kita lihat? Ya tentu kita tidak tahu ya bagaimana di belakang ini semua. Karena panasnya kasus Fufafa tersebut ya, yang dimana kita juga mengetahui bahwasanya keluarga dari Pak Prabowo itu marah besar melalui Tempo ya, bocor alus. Rasa-rasanya kalau menurut gua sih Pak Prabowo masih bisa untuk mengendalikan dirinya gitu ya. Terlihat santai lah, terlihat biasa saja gitu ya. Walaupun setelah nanti Pak Prabowo dilantik, kita tidak tahu apa langkah selanjutnya gitu. Karena memang rakyat tetap menunggu tanggapan dari Pak Prabowo langsung, agar nantinya tidak ada lagi orang-orang yang melakukan hal seperti itu, melakukan apa yang telah dilakukan oleh Fufafa.
penyerangan secara pribadi, penyerangan terhadap keluarganya yang di situ tidak ada substansinya sama sekali. Lebih baik mengkritik itu langsung kepada jabatannya saja gitu loh. Oke teman-teman, coba kita lihat komentar daripada netizen di akun X ya. Nah, ini tweetan dari Kata Nalar ya. Di sini yang mengatakan Gibran pulang ke Solo Jumat siang, Jokowi malamnya. Minggu siang Gibran jemput Pak Prabowo di bandara. Mereka berdua ke rumah Pak Jokowi. Pertemuan tertutup di rumah pribadi Pak Jokowi, Prabowo, dan juga Gibran. Info, DPC, DPD, Gerindra dilarang ikut karena Pak Prabowo dipanggil sebagai Menhan. Jadi Pak Prabowo dipanggil ke Solo sebagai Menhan ya, bukan sebagai presiden terpilih ya. Kenapa nih? Coba kita lihat komentarnya. Dari Abang, cukup mengkhawatirkan sebenarnya dengan alasan dipanggil sebagai Menhan ke rumah pribadi Solo itu cukup aneh. Kenapa bukan di Istana Negara Jakarta kalau sebagai Menhan? Nah, ini benar juga nih pertanyaannya. Coba kita lihat lagi. Bam Sutomo, mantap 3 periode. Percuma bentar lagi dilantik jadi presiden yang juga sekaligus ketua partai kalau masih manut sama presiden yang bentar lagi lengser. Ya gak gitu juga ya, karena bagaimanapun Pak Jokowi masih jadi presiden ya, masih jadi atasan dari Pak Prabowo. Tapi beda lagi, lain lagi ketika nanti tanggal 20 Pak Prabowo dilantik. Tentu 190 derajat lah akan berbeda ya kan. Oke, kita lanjut lagi guys. Dari Mr. Mukdi. Awas diracun yang bisa menyebabkan sakit perlahan-lahan sakitnya. Lama-lama jadi sakit parah. Akhirnya presiden terpilih lumpuh tak berdaya. Hati-hati kalau diundang tidak boleh membawa siapa-siapa. Bisa timbul persepsi seperti ini. Ya intinya kita selalu doakanlah ya untuk Bapak Prabowo Subianto presiden terpilih kita semua. Karena tentunya Pak Prabowo membawa ide-ide gagasan yang dimana beliau menginginkan negeri Indonesia ini menjadi negeri yang maju. Yang rakyatnya itu sejahtera gitu ya. Makanya kita selalu berdoa untuk kesehatan Pak Prabowo juga. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo dilindungi ya. Nah dan yang ketiga dari Raka, mending dipecat dari Menhan daripada didikte soal kepemimpinan mendatang. Tapi ya terserah Pak Prabowo, dia tunduk sama Jokowi atau rakyat yang memilihnya. Edisi drama bersilit-silit Raja Namrud sekeluarga di negeri Konoha. Ya sekali lagi ya, Pak Prabowo belum dilantik. Kita tunggu saja nanti ketika Pak Prabowo dilantik. Oke teman-teman semua, yang terakhir ya ini dari Andrin Putra. Bowo dipanggil karena Fufafa ngadu sama bapaknya. Mungkin ini bisa terjadi juga. Ya ada kemungkinan juga seperti itu ya. Tapi kalau kita ngelihat video tadi waktu penjemputan Pak Prabowo, terlihat sih Gibran sudah mencair lah ya daripada waktu pertemuannya di HUT TNI kemarin. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Nambah utang udah, ibu kota negara baru mangkrak udah, demokrasi rusak juga udah, proyek membebani APBN udah, cetak rekor korupsi udah, keluarga problematik juga udah. Dianya tinggal pensiun, dapat tunjangan seumur hidup, dapat lahan dari negara, anak-anaknya jadi miliarder dengan uang rakyat. Rakyatnya makin sengsara. Serius, kita izinkan dia hidup sedamai itu. Kita, rakyat yang bahkan membiarkan sang proklamator di pengasingan karena diduga terlibat pemberontakan Partai Komunis, sekarang kita pilih kasih sama dia gitu. Gak semudah itu Ferguson, dia juga harus diseret ke pengadilan. Harta Pak Jokowi melonjak 75% sebelum lengser di 20 Oktober. Tapi nggak cuma Pak Jokowi, nyatanya harta beberapa menteri di kabinet juga melonjak kalau dibandingin sejak awal menjabat. Apakah ini wajar? Siapa yang lonjakannya paling tinggi? Dari mana asal lonjakannya? Penasaran? Nonton sampai habis, gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang harta presiden dan menterinya. Menurut data dari LHKPN, segini perbandingan harta Pak Jokowi di awal periode kedua, Desember 2019. Jokowi punya harta 54 miliar, naik 75%, jadi 95 miliar di Desember 2023. Kalau yang lain, Wapres Maruf Amin dari 15 miliar di 2019 naik 1,1%, jadi 15,3 miliar di 2023. Presiden terpilih Pak Prabowo sekitar 2 triliun di 2019 naik 1,8%, masih sekitar 2 triliun. Pak Luhut sekitar 677 miliar naik 54%, jadi sekitar 1 triliun. Abbas dari 19,4 miliar naik 70%, jadi 33 miliar. Ibu Sri Mulyani 47 miliar naik 67%, jadi 79 miliar.
Dan masih banyak lagi. Pertanyaannya, apakah semua ini wajar? Sebenarnya kita bisa cek sendiri di website ILHKPN. Kalau kata jubir KPK, Tessa Mahardika, bisa aja harta tanah dan bangunan cenderung naik per tahun. Atau bisa juga kayak Mas Menteri Nadiem dan Mas Menteri Sandiaga Uno, harta naik akibat nilai saham. Jadi sebenarnya harta melonjak ini mungkin cukup wajar terjadi. Dulu Bu Megawati juga gitu. Dari awal menjabat naik 15 miliar. Pak SBY juga di 2004 hartanya 4,6 miliar. Di 2014 jadi 13,9 miliar. Tapi gimana menurut lo? Coba lo cek sendiri dah. Bansos itu ibarat obat pereda nyeri. Nyerinya hilang tapi penyakitnya nggak sembuh. Dan bahayanya lagi, obat ini bisa menyebabkan kecanduan atau ketergantungan, apalagi kalau dikonsumsi jangka panjang. Mirip kayak narkoba. Nah lu bayangin 10 tahun lu dicekoki bansos. Apa lu nggak sadar lagi diracun? Narkoba, nalar rusak korban bansos. Gini. Pendidikan negara Konoha itu termahal di Asia. Gue ngeliat ada berita viral, seorang guru menjual sebuah buku di marketplace, dijual sangat murah, tapi dia menjual langsung ke siswanya itu dengan harga yang mahal. Cara nggak langsung, mereka berbisnis dengan para murid-muridnya. Terus ada lagi, kalau pengangguran di negara Konoha itu tergolong banyak juga di Asia. Belum cukup sampai di situ aja, bahkan lembaga legislatif dan aparatur penegak hukum kita terkorup di Asia. Dan yang parahnya lagi, negara kita menjadi negara importir terbesar pangan di dunia. Mungkin lu bisa nambahin semua. Dan ketika ada kegagalan-kegagalan seperti ini di pemerintah, yang gue bingung, ada aja orang yang membenarkan, memaklumi, dan menormalisasi dengan dalil, ya wajar lah, masyarakat Indonesia kan banyak. Terus ya wajar lah, lu kira membenahi suatu negara itu gampang. Ya wajar lah. Ya banyak sekali alasannya. Tapi ketika kegagalan itu melekat pada masyarakat yang susah nyari kerja, susah buka usaha, selalu di-judgment dengan kata-kata makanya berusaha, makanya sekolah, makanya berjuang, makanya bla 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 bla. Untuk pemerintah nggak usah pakai lu bela-bela, hei rakyat jelata. Tanpa lu bela, dia bisa membela dirinya sendiri dengan apa? Dengan orang-orang yang bertameng dan bersenjata untuk melindungi istana-istana mereka. Emang lu nggak ngeliat pas demo? Banyak yang bertameng dan bersenjata, yang di situ mereka tugasnya untuk mengayomi masyarakat, tapi perannya sekarang menjadi pelindung pemerintah, yang dimana mereka itu dibayar pakai uang-uang pajak kita juga. Jadi nggak usah buang-buang waktu sama pikiran lu untuk membela pemerintah. Lu membela pun nggak bakal dapat jabatan menteri. Jadi saran gua, mendingan sadar dari sekarang sebelum kesusahan yang menyadarkan lu lebih dulu. Ya benar sekali ya. Kalau rakyat mah janganlah belain pemerintah gitulah ya. Pemerintah itu kalau melakukan suatu hal yang baik, yang bagus, ya memang itu sudah kewajibannya gitu loh. Kalau ada yang menceng, ya kita benerin dengan cara mengkritik. Dan juga soal hitung-hitungan harta kekayaan, kok bisa ya dengan gaji seperti itu bisa naik sekian persen menjadi sekian puluh miliar gitu. Wajar nggak sih sebenarnya? Oke teman-teman semua, sekian dari gue Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.